وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. شروط صحة الصوم أي إذا توفرت هذه الشروط صح الصوم، وهي 4: الإسلام، فيشترط أن يكون مسلما جميع النهار، فلو ارتد لحظة واحدة بطل صومه. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, menyambungi pengajian kita dalam kitab Taqriratus Sadidah tentang syurutu kitabus saum sampai kepada syurutus sihhatis saum. Syarat-syarat daripada sahnya puasa. Syarat sahnya puasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurutu sahha as-saum. Apabila terpenuhi segala syarat-syaratnya, maka hukum puasa yang dilaksanakan adalah sah. Wahia 4, sedangkan syarat sah puasa ada 4. Pertama, al-islamu, orangnya Islam, orangnya muslim. Disyaratkan selama melaksanakan puasa sepanjang siang hari di bulan Ramadan ataupun puasa yang lain, itu wajib dalam keadaan Islam, sehingga jika ia murtad selahzah saja, murtad satu mat saja murtadnya, nah maka hukum puasanya batal. Satu mat murtad, contoh kayak yang dikisahkan semalam lah. Artinya orang nih nonton TV, ada acara dari agama lain, itu menayangkan tentang keajaiban. Kalau kita di dalam agama Islam itu ada ruqyah, nah, meruqyah orang gila atau orang apa misalnya, lalu sembuh dalam waktu itu. Jadi ada agama lain menayangkan acara semacam itu, kita menonton. Ada orang lumpuh misalnya, lalu dengan berkat dijampi-jampi atau dibacakan bacaan dari agama-agama tertentu itu, lalu tiba-tiba orang yang lumpuh tadi sembuh dari lumpuhnya. Nah saja kursi roda, aroko berjalan. Nah lalu kita melihat tayangan tersebut, aja kita hebat juga agama itu, bujur sako. Nah bujur sako agamanya tuh. Nah di dalam hati kita ada bertanya-tanya, ada keraguan-raguan membenarkan agama mereka di dalam hati, maka seketika itu kita dalam keadaan murtad. Seketika itu kita murtad. Kenapa? Ragu-ragu dengan agama kita, keyakinan keislaman kita. Artinya dalam sekejap kita menonton itu membenarkan kehebatan atau ajaran agamanya. Bujur jua sakonya. Jangankan membenarkan dalam hati, ragu-ragu aja kita. Hajin bujur sako. Nah itu hajin bujur sako. Apa mic-nya nih? Nah itu maka hukumnya tadi murtad sekejap ngarannya. Jadi murtad sekejap. Maka orang tadi yang dalam keadaan puasa tadi batal. Nah, batal puasanya. Biar satu mat aja. Maka orang yang dalam keadaan murtad yang sebentar tadi tidak hanya cukup dia membaca istighfar, minta ampun kepada Allah, wajib dia membaca 2 kalimah syahadat. Wajib bersyahadat bahasa pulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian syarat yang kedua, berakal. Selama dia berpuasa
wajib dalam keadaan berakal, akalnya sempurna. Lamunnya sebentar saja mengalami hilang akal atau mengalami gila, maka hukum puasanya batal. Gila. Misalnya pingsan, hilang akal juga lah. Cuman kena ada pembahasan masalah pingsan tadi. Kemudian ada lagi hilang akal dalam keadaan kena penyakit ayan atau epilepsi atau mabuk. Nah itu kena ada penjelasannya dalam bab yang menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian syarat sah puasa yang ketiga, bersih daripada haid dan nifas. Jadi sepanjang siang ia berpuasa tadi disyaratkan bersih daripada haid dan nifas. Sehingga kalau ada seorang wanita bini-bini di siang hari ketika dia berpuasa datang haid, maka otomatis puasanya tadi, si bini-bini yang datang haid tadi batal. 5 menit misalnya lah anak bukaan dah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka jannata wa a'udzu bika minan nar. Kan parak benar sudah tuh bukaan. Lah aja ujar yang bini-bini tadi rasa ada keluar haid, maka otomatis puasanya batal. Nah, padahal parak bandar lah, sangkal bandar parak bandar sudah buka, nah, tidak kolehan sehari, nah jadi batal. Lamunnya jam 10 atau siang hari lah batal dengan kedatangan haid tadi, maka juga bini-bini tadi disunnahkan untuk imsak kayak orang puasa juga. Walaupun inya sudah batal karena haid, dia sunat hukumnya puasa juga, meneruskan sampai waktu berbuka. Jangan makan, jangan minum, dan jangan mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Ini sunat hukumnya bagi orang nang haid tadi, nang pas waktunya puasa lalu datang haid. Nah ini sunat dia imsak, menyelesaikan puasanya, tapi tetap kena mengqadha. Itu sunat. Kemudian syarat sah yang keempat, mengetahui bahwa hari tersebut hari nang sah berpuasa. Maksudnya orang yang berpuasa pada hari itu dia mengetahui hari itu puasanya sah untuk melakukan ibadah puasa. Jadi bukan hari-hari yang dilarang berpuasa, harus tahu harinya. Nah, bukan hari yang dilarang berpuasa. Kan ada yang dilarang semalam kayak hari raya. Nah, itu haram hukumnya. Mana haram, mana kada sah pulang. Kemudian syarat wajib puasa pulang. Yang tadi syarat sahnya, ini syarat wajib. Kayak apa syarat orang yang wajib berpuasa? Pertama, orang itu Islam. Maka orang kafir tidak dituntut melaksanakan puasa ketika ia masih di dunia, nah selama kekafirannya. Sedangkan wajib bagi orang yang murtad itu mengqadha puasa yang ditinggalkan selama ia murtad ketika sudah kembali masuk Islam, karena sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya yang murtad tadi. Jadi kalau orang kafir kada wajib mengqadha berapa tahunnya dalam kekafirannya, kada wajibnya mengqadha puasa. Udah tua misalnya hanya setahunnya masuk Islam, meninggal pemanya dalam setahun, nah hari-hari yang telah lalu itu dia kada wajib mengqadha puasa. Begitu juga sholat dan lain sebagainya, nah itu kada wajib. Sedangkan bagi orang yang murtad wajib mengqadha ketika ia kembali kepada agama Islam.
Kemudian syarat wajib puasa lagi mukallaf, yaitu akil baligh. Adapun kanak-kanak nang halus, nak kecilnya lah, maka kanak-kanak nang halus tadi kada wajib berpuasa. Namun bagi walinya wajib memerintahkan anak tersebut berpuasa ketika berusia 7 tahun dan memukulnya jika meninggalkan ketika berpuasa ketika inya berusia 10 tahun. Sama kayak sembahyang lah. Nah, muru auladakum, ujar Nabi, suruh perintahkan anak-anak kalian itu sembahyang ketika ia berusia 7 tahun. Sama kayak puasa, sama aja, artinya suruh, didik. Dan pukul artinya berikan sanksi, berikan hukuman. Nah, ini pukul ini umum aja, artinya pukulan, tapi kalau memukul jangan menyakiti, artinya memberikan sanksi bagi inya nang meninggalkan puasa maupun sembahyang itu ketika sudah berumur 10 tahun. Ini untuk mendidik dan membiasakan anak-anak kita supaya mereka terbiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terbiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia sudah terbiasa mulai lagi halus, puasa sudah terbiasa, sembahyang sudah terbiasa, sudah gana, sudah akil balik, kadang alih lagi menyuruh. Dengan sendirinya dia merasa sudah kewajiban, sehingga dia melaksanakannya dengan baik tanpa disuruh lagi karena sudah terbiasa. Kemudian syarat wajib puasa yang ketiga lagi mampu berpuasa. Jadi mampu berpuasa di sini ditinjau dari 2 aspek. Pertama aspek lahiriah maupun aspek syariat. Adapun lahiriahnya maka tidak wajib bagi orang nang sudah sangat tuha. Orang nang tuha benar kada wajib bayar fidyah aja tak. Sidin kada kau lagi puasa tuha benar, kada kuat secara lahiriah, bayarkan fidyahnya aja. Kemudian nang kada wajib lagi lahiriah, karena aspek lahiriah itu orang nang sakit, orang nang garing. Tapi garingnya ini, sakitnya ini tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Nah, kalau masih ada harapan untuk sembuh tetap wajib kalaunya mampu. Nah, jadi orang nang sakit yang tidak ada harapan sembuh tadi itu dibayarkan fidyah. Nah, sama kayak orang nang tuha tadilah, nang kada koba apa lagi, nang kada kuat puasa ataupun sudah mangalilu kah. Nah, banyak kalau orang tuha itu nang mangalilu sudah pada bisa bayar kami itu sudah di atas tilam aja lagi. Nah, itu kada wajib lagi, itu dibayarkan fidyah oleh anak-anaknya lagi. Jangan diicakan ya, kalau mana sudah kada puasa kuitan lah tuha benar, mana kada dibayarkan fidyahnya. Kenapa? Karena kada tahu, ada aja tuh pian orang nang kada tahu. Biar sidin tuha benar tuh sudah kada puasa aja. Tapi fidyahnya kada dibayarkan. Nah, ini gara-gara anak-anaknya kada tahu, kada nuntut ilmu masalah ilmu fikih, masalah puasa, masalah fidyah dan sebagainya. Ada aja tuh nang kada dibayarkan, kasihan. Siapa nang berdosa? Nah, anaknya itulah. Nah, punya kada menuntut ilmu, sidin min tujuan nang kada menyuruh dulu. Nah, waktunya anak-anak waktu mudanya itulah kada menyuruh nang tuha nih. Kada nyuruh nuntut ilmu, kada memerintahkan nuntut ilmu, akhirnya apa? Solang juga nang sakitnya. Yang keempat, syarat wajibnya sehat, maka tidak wajib puasa bagi orang yang sakit. Nah, batasan sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, itu ada diantaranya sakit yang jika berpuasa maka sakitnya tadi dikhawatirkan akan membuat ia sampai meninggal dunia.
Ini aja kalau puasa sidin ini bisa mati. Garingnya nih lah sakitnya, maka kada wajib tuh puasa. Nah, bayarkan fidyah aja. Atau bisa juga lamunnya di bawah puasa ini memperlambat kesembuhannya, lambat baiknya, atau bertambah sakitnya, bertambah parah. Nah ini sudah disebut dalam hal-hal yang diperbolehkan atau yang memperbolehkan tentang tayamum. Nah itu atau mahdzurut tayamum. Kemudian syarat wajib puasa lagi mukim nang kelima. Jadi tidak wajib berpuasa bagi orang nang musafir, orang nang bepergian. Orang musafir dia boleh kada puasa. Jaraknya kurang lebih 82 kilo. 82 km. Nah itu diperbolehkan oleh syariat. Disyaratkan untuk boleh tidak berpuasa berangkatnya sebelum fajar subuh. Nah kalau kita tujuan lewat misalnya perjalanan musafir kita lebih daripada 82 kilo, boleh kita kada puasa tapi syaratnya berangkat sebelum subuh. Lamun berangkatnya siang, pagi jam 8 jam 7, nah itu kada masuk persyaratan, tetap wajib. Jadi syarat berangkatnya tadi jam sebelum subuh. Yang utama bagi orang yang musafir adalah berpuasa, itu lebih afdal. Lebih afdal berpuasa jika ia tidak merasa berat. Lamun ia merasa berat, maka yang lebih afdal, lebih utama ia tidak berpuasa. Nah, kena diqadha. Kemudian arkanus shaum, rukun puasa. Pertama niat. Nah, yang pertama rukun puasa niat. Baik puasa fardu maupun sunnah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal binniyat. Segala amal itu sahnya tergantung pada niatnya. Nah, cuma perbedaan niat puasa fardu dengan niat puasa sunnah itu, kalau puasa fardu wajib berniat itu mulai maghrib, mulai terbenam matahari, itu di situ mandak niatnya, mulai hukum wajibnya tuh. Nah hingga terbitnya fajar, dan itu wajib dilakukan setiap malam, nah setiap hari. Jadi maghrib itu wajibnya. Biasanya kalau kita dibimbing oleh imam itu berniat puasa tarawih itu habis puasa Ramadan biasanya habis tarawih, itu dibimbing imam supaya mengingatkan isuk puasa. Jadi wajib berpuasa, wajib niat saben malam. Adapun kalau kita puasa sunat itu niatnya mulai maghrib sampai tergelincirnya matahari. Niatnya itu tak panjang lah. Kalau kita puasa sunat sampai tengah hari, sampai azan zuhur, sampai azan zuhur. Jadi kita lamun misalnya kada makan kada minum sampai parak zuhur, berniat puasa, kan separuh aja lagi lah. Baik puasa aja hari ini, maka ada juga nang dimakan pamannya, kayak makannya ada baris belum nukar jual lagi, tukang masak ada misalnya masih jomblo. Nah lalu berniat puasa hari itu, parak tahari ini sudah, nah sah puasanya. Nah jadi beda antara puasa wajib, puasa fardu dengan puasa sunat. Kalau puasa wajib tadi berniatnya wajibnya mulai maghrib sampai
sampai subuh. Nah, sampai terbit sampai terbit fajar, artinya sampai subuh. Sampai sahur itu aja lah, imsak gitu. Nah, kemudian kalau sunat mulai maghrib, puasa sunat niatnya mulai maghrib sampai tengah hari, sampai azan zuhur di situ. Kemudian perbedaan niat puasa wajib pulanglah dengan puasa sunat. Nah, kalau puasa wajib, puasa fardu itu wajib menentukan puasa yang akan dilakukan, seperti Ramadan. Berniat sahjaku puasa esok hari, puasa apa? Puasa Ramadan. Itu wajib meniat di dalam hati kita membuat puasa Ramadannya tuh. Lamun wajib puasa aja, puasa apa? Nah itu kada sah niatnya, ingin situ aja. Jadi wajib menentukan puasanya, puasa apa? Puasa Ramadan. Atau misalnya nang wajib lagi nazar, wajib sahjaku puasa esok hari, puasa membayar nazar banyak, karena nazar wajib fardu karena Allah Ta'ala nazar. Nah, jadi itu hukumnya wajib menyertakan niat apa puasanya. Nah itu. Atau misalnya selain nazar qadha, nah mengqadha misalnya, maka wajib dia menyebutkan mengqadha di dalam niatnya. Kemudian perbedaannya dengan nang sunat, tidak wajib menentukan puasa yang dilakukan, kecuali puasa sunnah yang memiliki waktu tertentu seperti hari Arafah. Ini menurut pendapat mu'tamad. Jadi kalau kita puasa sunat kada wajib menyebutkan saja aku puasa esok hari Senin, puasa Senin itu kada. Pokoknya saja aku puasa sunat karena Allah Ta'ala. Kalau Senin, hari Senin kada perlu itu. Atau Kamis, puasa hari Kamis kada perlu menyebutkan meniatakan hari Kamis. Nah kalau misalnya meniatakan juga ya sunat hukumnya, bukan wajib. Kemudian perbedaan niat yang ketiga pulang, kalau puasa wajib tidak diperbolehkan mengumpulkan dua puasa fardu dalam satu niatan dalam sehari. Misalnya sahjaku puasa esok hari karena nazar dan mengqadha puasa Ramadan yang telah lalu, umpamanya mana bernazar, mana puasa mengqadha, itu kada boleh. Jadi dua fardu kada boleh dikumpulkan dalam satu niat. Kebetulan misalnya dapat arisan sok puasa, bilanya dapat arisan malam ini, nah puasa esok, maka pas dapat, nah maka wajib puasa. Sekalinya diniatakannya juga puasa nazar dengan mengqadha. Kebetulan juga tahun tadi juga masih tahu utang banyak, masih tahu utang puasa, dikumpulkannya dalam satu niat. Nah ini kada boleh, kada sah hukumnya, kada sah. Nah kalau puasa sunat boleh, ulang perbedaannya lah. Kalau puasa sunat dibolehkan mengumpulkan dua puasa sunat atau lebih dalam satu niat dalam sehari. Nah ini kalau pian puasa sunat misalnya harinya Kamis, kebetulan pulang hari Kamis itu puasa apa misalnya nang sunat nisfu umpamanya lah, hari Kamis nisfu. Kemudian kebetulan pulang Kamis itu sunat, memang Kamis itu sunat, dan kebetulan pulang sidin ini puasa Daud, pulang lah sehari puasa sehari kada. Nah tiga nang digawi sidin niatakan mana puasa Daud, mana puasa hari Kamis, mana puasa nisfu umpamanya, kebetulan malam itu nisfu Sya'ban, maka boleh mengumpulkan niat puasa sunat itu dalam beberapa niat dalam satu hari. Nah.
Kemudian diperbolehkan lagi melakukan niat puasa sunnah setelah fajar dengan 2 syarat. Nah nih kalau orang puasa sunat niatnya setelah siang, setelah terbit fajar, itu 2 syaratnya. Pertama, niat dilaksanakan sebelum tergelincirnya matahari. Jadi sebelum masuk waktu zuhur. Azan sudah habis sudah. Habis sudah batasannya. Kemudian syarat yang kedua, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai terbit fajar sampai waktu ia berniat puasa tadi. Pai tengah hari kadada mengopi itu aja. Kalau sudah mengopi nah kada puasa karena. Kemudian permasalahan niat puasa sunnah setelah fajar. Jadi pertanyaannya, dalam bentuk bagaimanakah puasa sunnah dapat dilaksanakan dengan niat yang dilakukan setelah fajar meskipun sudah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sebelum niat. Nah, jadi bentuknya adalah ketika ia memiliki kebiasaan melaksanakan puasa di hari tertentu, misalnya hari Senin atau hari Kamis atau hari Arafah, namun ia lupa pada hari itu sehingga ia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Orang ini sudah kebiasaannya bila Senin puasa, bila Kamis puasa, bila Arafah puasa, itu sudah kebiasaannya, tapi pada hari itu kada ingat. Nah, kita minum kopi umpamanya kada ingat. Setelah itu ia ingat bahwa hari itu hari Senin atau hari itu Kamis atau hari itu hari Arafah, maka bagi ia sah melaksanakan niat puasa dengan syarat belum masuk waktu zuhur. Nah, kemudian rukun puasa yang kedua. Yang pertama tadi niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan niat, dalam keadaan ingat. Nah, jadi dia meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat atas kemauannya sendiri, dan ia tidak jahil, artinya tidak bodoh, dan jahilnya tadi dianggap uzur. Apa yuk jahilnya nang uzur? Orang nih jahil kada tahu tentang syariat agama tapi dianggap uzur. Misalnya kada tahu tentang syariat agama karena ia jauh daripada ulama. Berdiam di pelosok manakah, di situ kada ada guru, kada ada ustadz, kada ada mempelajari tentang hal-hal agama sehingga bahapal aja. Nah, maka orang ini dianggap uzur kalau inya kada tahu. Lamunnya kita tinggal misalnya di kota, apalagi misalnya kota santri kayak kita di sini, nah kota santri itu aja, Tapura Banjarbaru, Parak Jauh lah, kota santri. Lalu misalnya kada tahu juga tentang hukum-hukum agama syariat, nah ini ngarannya kada uzur ngarannya. Orang nang uzur itu adalah orang nang jauh daripada ulama, kada ada akses belajarnya nih nah karena jauh. Atau misalnya inya hanyar mu'allaf, hanyar masuk Islam, nah itu pun juga dianggap uzur. Maka orang yang dianggap uzur tadi puasanya kada batal lamun inya kada ingat dalam keadaan lupa atau karena dipaksa atau karena bodoh, dikiranya kada batal padahal batal. Ya, orang nang jahil nang dianggap uzur salah satu dari dua, yaitu orang nang hidup di tempat yang jauh daripada ulama. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian orang nang mu'allaf, orang nang hanya masuk Islam.
Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Kita pulang sambungannya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita lahir dan batin, menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurganya bighairi hisab, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم في نشره وفي جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.